Ruli, selamat datang. Berkati. Iya, Bu Agus udah melambai-lambaikan tangan. Kapan ya nyanyinya katanya? Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi,
Kami ingin ibadah ini tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, jawaban doa terjadi. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, tidak pernah kami dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bernafas, kami boleh hidup, kami boleh ada dalam keadaan baik. Kami tahu ibadah umas ini sangat berharga di mata Tuhan. Oma dan opa akan terus diberkati Tuhan selama masih bernafas, terus berdoa, dan terus menerima mujizat yang besar. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada? Oh, ada seorang ibu. Ada satu, ada dua. Boleh dihampiri oleh para pengerja. Kita siap puji Tuhan lebih lagi ya. Untuk peserta yang ikut di dalam perlombaan bisa ambil nomor di belakang. Yang ikut untuk perlombaan kebaya atau perlombaan apa, boleh ambil nomor di belakang ya. Siap puji Tuhan lebih lagi. Masuki kebahagiaan dengan hati bersyukur.
Amin. Kita kalau nyanyi terus sampai jam 7 malam. Kita akan siapkan hati, tubuh dan jiwa kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
pasukan terdepan kami adalah Engkau Allah kami. Kau melihat ada banyak pasukan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau melihat oma-opa di tempat ini. Kau melihat Tuhan, kami percaya oma-opa di tempat ini tidak akan pernah sama. Oma-opa di tempat ini adalah pasukan yang siap berperang Tuhan. Mereka bukan oma-opa biasa Tuhan. Mereka adalah oma-opa yang ada di depan pertempuran ya Tuhan. Terima kasih, biar lewat teladan oma-opa yang ada di tempat ini Bapa, ada banyak anak cucu, anak muda ya Tuhan. Keturunan mereka akan perkasa di bumi. Sebab itu hari ini kami mau belajar di perayaan Hari Kartini ini, apa yang kami perlu miliki untuk kami kerjakan sebagai gereja-Mu. Belajar dari apa yang pernah dikerjakan oleh Ibu Kartini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu berikan kami hati murid, hati yang siap dididik, hati yang siap diajar, siap berubah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu kekasih. Shalom. Saya tadi lihat Bu Hana nari, pengen nari, tapi kakinya nggak bisa. Ya, shalom Bapak Ibu kekasih. Saya waktu dihubungin Bu Yanti, temanya Hari Kartini katanya. Wah, saya coba cek, ternyata big size sekarang badan saya. Nggak ada baju yang muat lagi ya. Jadi saya pakai baju yang ada, oke? Tapi di atas segalanya apa sih yang Bapak, Ibu, Oma, Opa harus perlu mengerti di Hari Kartini ini? Kita perlu tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu Kartini. Sebagai umat Tuhan di tempat ini kita boleh belajar loh. Saya lebih mendetail belajar ketika saya dapat tugas dari Bu Yanti bahwa hari ini adalah Hari Kartini. Saya dapat catatan di sini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ibu Kartini adalah seorang anak yang tumbuh besar dengan budaya tradisi Jawa yang gak gampang untuk dilawan, Bapak Ibu kekasih, Oma Opa. Betul? Tapi waktu dia belajar, dia dapat sekolah, dia terpaksa berhenti sekolah di umur 12 tahun dan dia meninggal di 25 tahun. Ada beberapa yang sudah dia warisi. Adalah satu, dia tidak mau wanita tidak sekolah. Dia mau wanita punya kapasitas yang sama di dunia kehidupan. Wanita tidak tertekan, tidak tertindas, Bapak Ibu kekasih. Lalu di sini saya catat bahwa Ibu Kartini berani memberikan pendapat di tengah-tengah tekanan budaya yang ada. Ibu Kartini konsentrasi dalam pendidikan wanita supaya wanita bukan jadi wanita yang gak ngerti apa-apa. Lalu dia menolak semua bentuk penindasan terhadap ketidakadilan kepada wanita. Lalu dia berjuang sekalipun banyak rintangan. Lalu apa urusannya dengan kita di tempat ini? Saya lihat lebih banyak wanita, bukan berarti pria enggak ya. Dalam Hari Kartini saya percaya tujuannya adalah Oma dan Opa. Tapi yang saya mau bagikan di tempat ini adalah nilai-nilai yang Ibu Kartini bagikan kepada saudara dan saya. Kita lihat ayatnya. Ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Boleh bukakan? Kejadian 3 ayat yang ke-15. Sudah? Kejadian 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada rahasia pertempuran, ada rahasia peperangan yang sudah dimulai dari Taman Eden. Waktu mereka jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan bilang begini, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan wanita. Siapa keturunanmu? Siapa keturunanmu? Ular.
ada di dalam Yesaya 14 siapa namanya? Lucifer, malaikat yang jatuh. Dia gak suka bapak ibu oma opa ada di tempat ini, beribadah di tempat ini. Dia gak suka, dia konsentrasi. Gimana badannya datang ke sini tapi pikirannya gak ada di sini. Colek dulu, colek sebelah kiri kanan yang bilang harus konsentrasi. Seringkali kita orang tua gak pernah, kita merasa gini seperti Sarah. Sarah tuh bilang gini, aku mandul. Masa iya di usia 90 tahun aku akan melahirkan seorang anak? Seringkali sebagai orang tua kita berpikir bahwa kita gak bisa melakukan apa-apa, Bapak Ibu kekasih, Oma Opa kekasih. Seringkali kita berpikir sudahlah, kita tinggal tunggu dipanggil sama Tuhan. Kita gak punya kandungan ilahi, kita gak punya kandungan rohani. Padahal Sarah tertawa itu, Tuhan bilang begini, Sarah gak percaya kalaupun di hari tuanya aku bisa membuat dia melahirkan seorang anak. Artinya gini, sekalipun oma opa sudah tua di tempat ini, hati-hati dengan ular yang coba terus berkeliling, yang coba terus mempengaruhi bapak ibu kekasih, oma opa kekasih di tempat ini, yang lagi mau bilang, kamu udah tua, kamu gak bisa lakukan apa-apa. Mari bapak ibu kekasih, Sarah tertawa itu maksudnya apa sih? Sarah tertawa maksudnya apa sih? Shalom bapak ibu kekasih. Ayo, yang di depan orang Batak nih, Boru Sinaga, suaranya kenceng banget. Ya, mari, Sarah tertawa, dia sedang melihat kemampuan dirinya. Gak mungkin. Sarah tertawa, dia sedang ukur kemampuan dirinya. Sarah tertawa, dia lagi, mana mungkin aku bisa lakukan A. Kita bisa lakukan B. Umurku, saya aja udah 60 yang di depan. Kita mungkin berpikir udahlah, kita tinggal umur, tinggal tunggu usia kita. Padahal di hari-hari terakhir ini Tuhan butuh oma opa untuk mengerjakan banyak tugas. Ada ketua umas di sini yang luar biasa. Ya, dia mengajar. Dia akan mengajarkan oma opa bagaimana melahirkan bayi di rohani. Di dalam kandungan kita kandung, kita mulai lepaskan itu. Dan terjadi, karena bilangan 14 ayat yang ke-28 berkata, katakanlah kepada mereka demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang mereka katakan di hadapanku, demikianlah akan aku lakukan kepada mereka. Saya punya mama 93 tahun umurnya. Kalau berdoa dia bilang, Tuhan saudaraku yang di Samosir, saudaraku yang ada di Hautagaol, dia bisa berdoa semua yang dia doakan, dia katakan yang dia taruh. Bukankah oma opa juga bisa lakukan itu? Dan doa kita dari tempat ini akan mempengaruhi banyak orang, para pendeta yang sedang berjuang di luar sana. Yang pertama, pahami, keturunan ular akan menginjak, apa katanya, meremukan tumit. Tumit itu sama seperti saya beberapa minggu yang lalu, saya kepleset. Lalu dokter bilang, tukang pijitnya bilang urat saya ketarik. Tumit tuh gini, tadi saya mau naik nggak bisa. Padahal yang di depan ini pendaki gunung dulunya. Sampai Bu Hana harus lari kejar saya ke situ. Tumit itu keseimbangan untuk berdiri. Tumit itu kemampuan kita untuk bertahan di hadapan Tuhan. Tumit itu kalau kita nggak was-was, kita nggak fokus. Kenapa saya bisa kecemplung di got? Yang di depan ini juga masih terus diajar sama Tuhan. Kita ibu-ibu sering dosanya bukan yang kecil, yang gede-gede, yang kecil. Ih, rumah berantakan, pengen beresin ini, pengen beresin itu. Lalu capek. Lalu pergi dong kita belanja. Nggak fokus, di belakang mobil ada got.
Satu kali saya nangis di menara. Kenapa? Tuhan putar filmnya. Tahu Bapak Ibu? Kalau kaki saya nggak patah, itu karena Tuhan. Saya kasih lihat, setan nggak bikin persoalan besar untuk mengalahkan kita. Setan akan buat persoalan-persoalan kecil, tapi kita tumpuk, kita denial kalau katanya Ibu Ili. Kita hilangkan, seolah-olah kita kan hamba Tuhan, kita kuat, bisa kerjakan semua. Yang saya kerjakan ketika di hadapan Tuhan, saya cuma bilang, ampuni aku Tuhan, aku sombong. Bapak Ibu kekasih, semua strategi si setan itu yang bisa mengalahkan cuma keturunan wanita. Siapa keturunan wanita? Siapa? Yesus. Lalu keturunan berikutnya siapa? Orang yang percaya kepada Yesus. Yohanes 1 bilang gini, kalau dia percaya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Coba bukakan Yohanes 1 ayat 12. Ya karena saya jadi melintir dari bahan ini, tapi saya tahu garis besarnya. Yohanes 1 ayat yang ke-12, boleh bukakan? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Berarti kita keturunan wanita. Siapa keturunan wanita? Gereja Tuhan. Makanya si keturunan wanita bisa dirusakkan, bisa nggak mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kerjakan, untuk kita kerjakan. Kita nggak bisa konsentrasi. Cuman satu, waktu kita nggak tahu strategi si jahat. Tadi saya udah bilang, ibu-ibu kalahnya bukan karena dia perkara yang besar. Ibu-ibu bisa ngomel karena baju yang sudah dirapihin, lalu ada suami tarik di tengah-tengah, lalu baju yang udah rapi runtuh semuanya. Kita mulai ngomel-ngomel. Saya mau kasih tahu, ketika kita ngomel-ngomel, setan senang banget untuk kalahkan kita. Jelas ya? Sebab itu untuk kita bertahan, untuk kita bisa mengerjakan kehendak Tuhan, perhatikan katanya gini, kalau saudara dan saya ada di fokus yang benar, maka keturunan wanita akan meremukkan kepala. Kenapa enggak ekor? Pernah tanya Tuhan? Kenapa kepala? Kenapa? Kepala tuh gini, di dalam kepala ada strategi, di dalam kepala ada rencana, di dalam kepala ada rancangan-rancangan. Setan punya banyak rancangan untuk mengalahkan gereja Tuhan, yaitu waktu dia lemahkan keturunan wanita. Ingat di Taman Eden, untuk dia bisa jatuhkan Adam, dia kalahkan siapa? Hawa dulu. Sebab itu mari, kalau sebentar nanti saudara merayakan hari Kartini, saudara harus ingat terus bahwa dia punya peranan untuk para wanita. Bagaimana dengan kita gereja Tuhan? Kita harus juga punya peranan, ya, baik oma maupun opa. Kita harus punya peranan untuk mengerjakan apapun yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sebelum saya masuk lebih lagi, saya minta tolong ada video. Kenapa kita harus fokus? Kita harus sungguh-sungguh. Kenapa kita harus benar-benar mempersiapkan apa yang saudara dan saya nggak pernah tahu. Sebab itu saya banyak duduk di menara supaya saya banyak tahu. Saya banyak duduk di menara supaya Tuhan cerita tentang segala sesuatu. Kenapa penting banget kita memperhatikan fokus kita kepada apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Yohanes 1 ayat 2 bilang begini, Yohanes 2 ayat 6. Kalau kau berkata, aku ada di dalammu, engkau wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebab itu kita pahami, waktu segala sesuatu berjalan kayaknya biasa-biasa,
Sesungguhnya yang akan terjadi seperti ini. Saya minta tolong boleh videonya yang oranye. Yang oranye lebih dulu. Kita lihat. Berbincang dengan rekan kerja maupun pelanggan, sehingga hidup terasa lebih bermakna dan tidak kesepian. Semua lagi berjalan baik-baik aja. Semua lagi berjalan, nggak ada apa-apa. Firman Tuhan bilang semuanya lagi enak-enak. Sebelum air bah itu datang, semuanya berjalan biasa. Sampai satu kali kita lihat di Jepang dan dapat menjadi pelajaran bagi budaya lain. Trompet sangkakala berbunyi. Mereka diangkat semua Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih. Boleh ada satu film lagi? Di film ini menunjukkan nanti bagaimana orang yang ada di dalam gereja belum tentu semuanya diangkat. Mungkin di gereja asik main handphone. Ya, kita lihat ini. Main handphone kah, masih simpen kepahitan kah, masih simpen kecewa, kita lihat. Sementara mereka kelihatannya lagi duduk di dalam gereja. Mereka terangkat. Kita lihat ada yang tertinggal nggak? Ada. Ternyata ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal. Sebab itu hati-hati Bapak Ibu kekasih. Hati-hati supaya saudara dan saya kedapatan betul-betul siap berjumpa dengan Tuhan. Thank you, makasih. Sebab itu bagaimana saudara dan saya bertahan menghadapi semuanya itu. Kita buka Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Satu lagi, Yakobus 12. Yakobus 1 ayat 12, maaf. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Hanya orang yang bertahan. Hanya orang yang bertahan. Siapa orang yang bertahan? Orang yang bertahan, yang paham benar bahwa inilah waktu-waktu yang sudah semakin singkat. Ya, waktu-waktu ke depan ini Roma 13 bilang seperti ini ayat 11-12. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Gereja Tuhan kalau nggak tahu sekarang kita ada di posisi seperti apa, Bapak Ibu kekasih, Oma-Opa kekasih, kita akan kehilangan fokus. Waktu kita menyadari bahwa keadaan ini keadaan yang sangat singkat, maka kita nggak akan kehilangan fokus. Kita boleh dilukai, tapi kita nggak akan lama tidur di dalam luka. Kita boleh ada lewati sakit penyakit, tapi kita tidak akan biarkan sakit penyakit membuat kita kehilangan fokus dari Tuhan. Anak mungkin nggak memperhatikan kita. Keluarga mungkin nggak memperhatikan kita. Tapi firman Tuhan Mazmur 91 bilang, Dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita dalam kesesakan. Bahkan di dalam Yesaya 30 ayat 21 bilang, Aku akan berbicara dari belakang telingamu. Inilah jalan. Berjalanlah engkau, entah engkau mengiri atau menganan. Itu firman Tuhan katakan. Mari Bapak Ibu kekasih, yang bertahan itu adalah orang yang mengerti, yang tahu persis bahwa inilah hari-hari yang tidak akan lama lagi kita akan melihat Dia datang menjemput. Ada satu keadaan di mana kita betul-betul, kemarin saya baru khotbah, ada orang meninggal, baru bagiin warisan, bagi warisan. Lalu dedeknya bilang, kok nggak kebagian? Nggak apa-apa, nggak usah kok. Bagianku adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu jam 7. Tiba-tiba dia jatuh, kok berat.
jam 8 udah gak ada. Beberapa waktu yang lalu teman saya baru diperiksa sama dokter. Dokternya bilang, sebentar ya Pak, tunggu ya, aku cuci tangan dulu. Bapaknya lagi tidur, ini teman sahabat saya dekat. Dia tidur, waktu dokter bilang, Pak, kita periksa, buka dulu bajunya. Buka dulu bajunya. Pak, udah gak ada. Sebab itu apa yang lagi kita kejar di saat-saat ini. Bukan berarti, yaudah deh gak ngapa-ngapain, kan kita mau dipanggil pulang sama Tuhan. Enggak, maksudnya gini, kerjakan bersama dengan Bu Hana di tempat ini. Supaya ada orang-orang tua yang potensial, yang melahirkan banyak hal di tempat ini. Banyak hal lewat doa, lewat apapun. Semangat, jangan patah semangat. Karena kita tahu waktunya sudah dekat. Yang kedua, di sini dikatakan telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Bangun, melek dari tidur. Selama ini mungkin kita tidur di dalam kesusahan kita. Kita tidur dalam rasa sakit hati kita. Kita tidur dalam keberadaan kita. Yang kita tahu persis itu bukan dari Tuhan. Hari ini waktunya, kalau engkau tahu ini zamannya, Alkitab bilang, bangun. Bangun itu berarti gini, sadari. Selesaikan. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika engkau mengaku dosa-dosamu, Tuhan itu setia dan adil. Tuhan akan mengampuni dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ingat pelacur di kaki Tuhan. Waktu yang lalu saya layanin, ada ex-pelacur. Saya bilang begini, ketika seorang pelacur di kaki Tuhan, Tuhan gak pernah bilang, hei kamu udah melacur berapa kali? Enggak. Tuhan bilang gini, aku pun tidak akan menghukummu. Pergi dan jangan lakukan lagi. Mari Bapak Ibu kekasih, Bapak kekasih, waktunya sudah sangat tinggal. Bangun dari tidur kita. Dikatakan telah jauh malam. Malam itu bicara gelap. Gelap itu bicara sesuatu lagi susah. Gelap itu bicara semuanya lagi menangis. Halo. Kalau lihat di sebelah kirinya ada yang tidur, Bu Ruli suaranya kenceng loh. Jangan tidur, colek gak apa-apa. Ya jangan tidur ya. Oke, ya dikatakan gini, sudah jauh malam. Ini bicara apa? Semuanya susah, ekonomi susah. Ada ibu-ibu datang, Bu saya capek hidup, mendingan mati kalau begini. Kenapa? Suaminya baru di PHK. Biasa beli semuanya enak, biasa beli semuanya beli. Semua bisa dia beli. Tiba-tiba dia gak punya uang. Saya suka banget dengan apa yang Kang Deddy bilang dari Jawa Barat. Mari, kalau kau punya hartamu, tolong orang yang susah. Karena waktu kita pulang kayak tadi Bapak tadi, dia baru bagiin warisannya. Dia pulang nyaman ke hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih. Selanjutnya, yakini sekarang kita lagi ada di waktu yang gelap, waktu malam itu. Tanggalkan perbuatan gelap. Apa itu perbuatan gelap? Ayo, apa perbuatan gelap? Apa Bu? Perbuatan gelap nih lagi ketemu, halo shalom Bu Hana. Di dalam si Bu Hana tuh. Itu perbuatan gelap yang tahu cuma diri kita sama Tuhan. Apalagi perbuatan gelap. Kalau ada bapak-bapak yang masih suka lirik-lirik perempuan, itu perbuatan gelap. Lalu apalagi perbuatan gelap? Karena saya bagian konseling, jangan bilang cuma bapak-bapak yang berselingkuh, ibu-ibu juga banyak. Oh, ibu-ibu bilang gini, emangnya cuma bapak-bapak doang yang bisa? Ibu-ibu juga bisa, jangan mau. Setan yang menang. Oke? Tanggalkan perbuatan yang gelap. Kenakan perlengkapan senjata. Apa itu senjata terang? Firman. Hidup di dalam firman Tuhan. Kalau disuruh ngampuni 70 kali 7 kali 7, susah Tuhan. Sakit banget nih. Sakit banget. Kalau rasanya seperti itu, berarti menghadap Tuhannya bukan ngampuni dulu.
Hadap Tuhannya apa dong? Matikan dulu. Tuhan, aku minta kemampuan untuk bisa mengampuni suamiku, ciciku, kakakku, orang tuaku, dan sebagainya. Kenakan perlengkapan senjata terang. Nah, bagaimana saudara dan saya harus tahu sikap bertahan itu apa? Sikap bertahan itu gini, ini lantai 3. Lantai 3 gak mungkin gak dimulai dari pondasi. Saudara dan saya aman di lantai 3 itu karena kita percaya ada pondasi yang kuat. Saudara dan saya gak cukup lahir sebagai orang Kristen. Saudara dan saya gak cukup lahir beragama Kristen, ada di gereja. Tapi saudara dan saya supaya satu kali Tuhan gak tolak kita, kata Matius 7 ayat 21-23, itu harus punya pondasi yang benar. Apa itu pondasi yang benar? Firman Tuhan. Harus lakukan apa yang perintah Tuhan suruh. Kalau firman Tuhan bilang ampuni, sekali lagi ampuni. Kalau firman Tuhan bilang lupakan, karena Alkitab bilang takaran yang kamu pakai untuk menakar orang lain akan Tuhan pakai untuk menakar kita. Amin, Bapak Ibu kasih. Yang di depan ini latar belakangnya koboi. Oh, ini dulu kepahitannya banyak banget dulu nih. Tapi waktu saya bisa mengampuni, waktu ketika Tuhan hajar saya lewat anak saya yang lahir benjolannya sebesar ini, sekarang dia sudah jadi penari di Rayon Sapudi. Mari Bapak Ibu kekasih, saya nggak punya waktu banyak untuk Bapak Ibu kekasih terus berjuang. Maka yang pertama, pastikan pondasi kekuatan hidup kita adalah firman Tuhan. Yang kedua, kenapa sih orang bisa bertahan? Kenapa orang bisa bertahan? Ayo, kenapa? Kenapa orang bisa bertahan? Yang kedua, karena orang itu tekun belajar. Itu bukan bicara kesempurnaan. Itu bukan bicara, oh saya S2, S3, S berapa. Bukan. Tapi waktu saudara ngerti firman, kerjakan, lakukan, waktu kalah, akui, lalu perbaiki. Itulah mental seorang murid. Jangan pertahankan. Misalnya satu kali Bu Ana temuin sesuatu yang harus kita perbaikin, jangan marah. Kalau marah setan menang. Harus anggap Bu Hana sebagai mama. Ya, diingatkan, diperbaiki, diarahkan. Itulah orang tua rohani. Amin, Bapak Ibu kekasih. Colek lagi, tidurnya tambah enak nih, saya lihat dari depan. Colek lagi yang tidurnya tambah enak. Ya, setan pengen kita nggak dengar apa-apa. Ya, jadi siapa itu murid? Murid adalah orang yang mau belajar. Murid adalah orang yang gak bertahan dengan sikap yang salah. Itu murid. Saya bukan orang yang sudah sempurna, tapi saya pengen terus diperbaiki sama Tuhan. Kesempurnaan nanti waktu trompet sangkakala berbunyi, kita berjumpa dengan Tuhan. Siapa murid? Saudara dan saya. Tapi waktu Yesus naik ke surga, siapa murid? Yang lihat Yesus naik ke surga. Wow, Yesus naik oleh para murid. Kenapa penting banget saudara dan saya harus jadi murid sekarang ini? Karena hanya murid yang akan lihat Yesus turun. Tadi kita udah lihat waktunya sudah sangat singkat. Saya belajar dari beberapa hamba Tuhan, waktunya sudah sangat singkat. Lepas semua kekecewaan, lepas semua beban hidup, berlari pada tujuan, berlomba untuk mencapai tujuan kita. Dan yang terakhir, siapa itu orang yang bertahan? Orang yang bertahan adalah orang yang tetap punya konsep yang benar. Kalau Alkitab bilang ke kiri, ke kiri. Kalau Alkitab bilang ke kanan, ke kanan. Jadi siapa itu? Adalah orang yang tidak akan digeser prinsip hidupnya. Ya tapi kan lu yang disalahin, harusnya dia yang salah. Bukan lu, bukan kamu, bukan dia, anakku yang salah. Saya bangga banget saya punya mama yang sederhana.
Kalau saya hari ini bisa berdiri di tempat ini karena ada doa seorang mama. Jangan pernah lelah berdoa Oma Opa. Semuanya butuh doa Oma Opa di tempat ini. Saya bandelnya setengah mati dulu. Ya, saya tukang ngelawan. Tapi mama saya selalu bilang gini, Tuhan, tolong, ini boruku tuh anakku Uli. Nakal banget Tuhan, nakal banget. Tapi aku tahu dia Engkau berikan untukku. Aku gak mungkin buang dia. Dia anakku. Sebab itu pelihara dia, jaga dia, tolong dia. Tahu gak hari ini hasil doa dari seorang mama. Sebab itu jangan pernah lelah, jangan pernah berubah prinsip, karena setan menawarkan banyak cara untuk kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan saudara dan saya. Jangan mau. Sebagai penutup, Wahyu 3 ayat 5 bilang seperti ini. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dan dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Saya percaya tidak ada satu nama yang akan terlewat yang hari ini hadir mendengar firman Tuhan, mengerjakannya, taat dari arahan pemimpin kita. Saya percaya satu kali kita akan melihat waktu trompet sangkakala atau waktu Tuhan memanggil kita, kita dalam kondisi siap aku Tuhan. Saya minta tolong boleh ada pujian bilang gini, karena salibmu ku hidup. Ya, saya minta tolong ya WL-nya nanti jago nyanyi, Bu Uli nggak pinter nyanyi ya. Nyanyian ini ada dari awal itu bagus sekali kata-katanya ya. Boleh Bu Vivi bantu saya menyanyi. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Sekarang kita diam di hadapan Tuhan sebentar. Kita diam renungkan firman Tuhan. Di hari Kartini ini, kalau Kartini adalah seorang anak yang mau luka, dia nggak akan lihat bangsanya, para wanita akan ditebus dari ketidakmengertian, dari kebodohan. Hari ini kita mau sama-sama berdiri di hadapan Tuhan untuk membela generasi ini. Kita mau nyanyikan pujian ini. Dia sudah mati, dia sudah bangkit. Sebab itu di hadapan Tuhan kita mau bereskan semua hari ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat.
Bapa kekasih, kita tenang sebentar di hadapan Tuhan. Mulai bilang, Tuhan aku mau ampuni. Aku mau melupakan semua yang di belakang. Aku mau sungguh-sungguh berlari kepada tujuan. Aku gak mau mengingat-ingat lagi apa yang sudah terjadi di belakang. Kalau Tuhan aja mau mati di kayu salib buat kami, biarlah kami juga. Sebab itu hari ini kami mau ampuni. Kami mau ampuni Tuhan setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami mau melupakan. Kami mau melupakan pelanggaran mereka. Kami mau hanya mengikut-Mu Tuhan. Hanya mengikut-Mu sampai Kau panggil kami kembali. Kau temui kami layak Tuhan. Ini doa dari tempat ini ya Allah. Kami mau bebas dari semua kemarahan, kepanikan, kekecewaan. Apapun itu, kami gak mau pegang erat lagi. Biar lewat hidup kami ada banyak orang boleh disembuhkan, boleh dipulihkan. Oh, kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar semua umat-Mu, Bapa kekasih, mengingat bahwa waktu-Mu datang sudah sangat singkat. Siapkan hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bu Ruli menjadi rema buat setiap kita, amin. Kita akan memberikan persembahan syukur yang terbaik. Yang terbaik kita berikan untuk Tuhan yang terbaik. Kita berdoa, Bapa kami bersyukur untuk berkat yang selalu ada dan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami akan menabur di tanah yang subur. Apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Yang siap menabur boleh sama-sama katakan amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti hati yang senang, tapi semangatnya patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Ibu-Ibu Kartini. Ya, Ibu-Ibu Kartininya pada ngantuk. Shalom Ibu-Ibu Kartini. Oh, puji Tuhan. Oh, kita hari ini senang sekali ya bisa melihat teman-teman kita pakai kebaya cantik-cantik semua. Karena hari ini kita merayakan hari Kartini ya. Saya pikir minggu lalu kan pas ya tanggal 21. Tapi saya enggak lah, minggu lalu kita rayakan yang lain, hari ini kita rayakan yang lain ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ya. Kita akan mengenang kembali apa yang Kartini lakukan untuk bangsa kita. Ya tadi sebagian Ibu Ruli sudah jelaskan. Sekarang kita akan mendengarkan. Puji Tuhan. Saya persilahkan Ibu Diana. Mengenang Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa dengan tanggal 21 April 1879. Tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Kartini untuk memperingati jasa-jasanya yang telah memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Raden Ajeng Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan, sehingga dia memperoleh gelar Raden Ajeng Kartini. Gelar itu digunakan pada waktu ia belum menikah dan setelah menikah. Dipanggil dengan nama Raden Ajeng Kartini, Raden Ayu Kartini. Raden Ayu adalah gelar untuk wanita bangsawan yang menikah dengan pria bangsawan. Gelar Raden Ajeng diberi pada Kartini karena ia adalah anak seorang bangsawan yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat sebagai Patih Jepara. Raden Ajeng Kartini mendapat gelar sebagai Raden Ayu karena setelah menikah dengan Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat. Ayah Kartini, Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat, menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan, anak Raja Madura, karena peraturan kolonel mewajibkan seorang bangsawan harus beristrikan bangsawan. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama, karena ibunya bernama Ngasirah, bukanlah seorang bangsawan. Hal ini sangat memilukan hati Kartini. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara kandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya dikenal sebagai salah satu bupati yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya. Kakak Kartini, Sostro Kartono namanya, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Oleh karena orang tuanya termasuk orang penting dalam pemerintahan, Kartini sempat diberikan kebebasan untuk mengenyam pendidikan yang lebih bila dibandingkan perempuan lainnya. Ia bersekolah di Els sampai berumur 12 tahun. Dengan keterampilannya berbahasa Belanda, Kartini mulai belajar sendiri dan menulis
surat kepada teman-temannya. Tapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah untuk dipingit. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka saat di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-temannya. Korespondensi yang ada di Belanda, salah satunya adalah Ros Abenadon yang banyak mendukung pemikiran Kartini. Kartini banyak belajar dari buku-buku, majalah, koran, langganan dari Belanda. Pada usianya yang ke-20, bahkan ia membaca karya-karya sastra asing yang berbobot semuanya berbahasa Belanda. Juga membaca buku karya multitatuli yang berjudul Max Havelaar, sehingga pengetahuan cukup luas tentang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Menurutnya, seorang wanita perlu memperoleh persamaan hak, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Kartini menikah pada usia 24 tahun. Suaminya bernama Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat, Bupati Rembang. Pada tanggal 12 November tahun 1903, yang telah mempunyai 3 orang putri. Meskipun demikian, suaminya mengerti keinginan Kartini, sehingga Kartini diberi kebebasan dan didukung secara penuh untuk mendirikan sekolah wanita yang terletak di timur gerbang kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Rembang. Dari pernikahannya, Kartini ia dikaruniai seorang anak yang bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Sangat miris, Kartini akhirnya menghembuskan napas yang terakhir 4 hari setelah melahirkan anak satu-satunya di usia 25 tahun, yaitu pada tanggal 17 September 1904. Dia dimakamkan di Rembang. Kartini menuliskan penderitaan perempuan di Jawa seperti dipingit, sehingga tidak dapat bebas menuntut ilmu atau belajar, serta adanya adat yang menentang kebebasan. Cita-cita luhur Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan bebas seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan persamaan hak dan emansipasi wanita seperti itu malah dianggap sebagai hal-hal yang baru yang dapat mengubah pandangan masyarakat. Tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi terjemahan dari buku Abendanon dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang dalam bahasa Melayu. Tahun 1938, seorang sastrawan Armin Pane menerbitkan dengan versi translitnya dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini meninggalkan pengaruh yang cukup besar di kalangan masyarakat. Berkat kegigihannya Kartini didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Di Surabaya, di Yogyakarta, di Malang, di Madiun, di Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Untuk menghormati jasa-jasanya, Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van de Venter, seorang tokoh politik etis asal Belanda. Demikian riwayat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan
wanita. Biarlah kita di sini, oma, opa, menjadi tentara-tentara Allah yang luar biasa. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri sama-sama, kita akan nyanyikan. Tuhan, silakan duduk. Saya percaya dari paparan tadi mengenang Ibu kita Kartini, kita diingatkan kembali. Mungkin kita sudah lama ya, itu kita dapat pelajaran waktu kita di SD, seringkali kita sudah lama, tetapi ternyata value-nya, nilai-nilai yang ada dalam kehidupan Ibu kita Kartini itu luar biasa, yang dapat kita terapkan sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Jangan lupa tadi ringkasan-ringkasan tadi jangan lupa, karena nanti kita akan mengadakan cerdas cermat dengan bahan tadi mengenang Ibu kita Kartini. Puji Tuhan. Oke, tepuk tangan yang luar biasa. Kita akan mulai dengan peragam fashion show. Oke, ke tengah, ke tengah. Kalau pakai lagu lain, hati-hati ya, kayaknya jangan sampai ketarik ya. Ya, tepuk tangan dong teman-teman. Ya. Kalau udah muter langsung ke tengah ya Bu. Oke. Oke, maju lagi. Hah? Oh, betul. Ya, terima kasih Bu Juni. Jawa, wong Jawa toyo. Oke, terus dulu ke situ sampai ujung Ibu. Nanti putar balik ke tengah ya. Oke, putar ke utara. Ya, terus putar baru ke tengah ya Bu. Ya. Oke. Bagian dari Padang ya.
Sepatunya sepatu cats. Itu ketawanya jangan sampai kayak. Tapi sebentar situ lagi, bentar lagi sampai ujung ke depan juri. Nah, keren loh, bagus ya. Ini dia, ya. Sweet. Betawi modern loh, beda. Nah, tadi Betawi tempo dulu. Ini modern. Ya, Kasih tepuk tangannya. ya. Tersuwun. Ini bapak loh dikasih hadiah. Aduh, bajunya aja jahitnya udah 2 bulan. Sepatunya sepatu Amerika. Oh iya, sepatunya sepatu Amerika. Bagus ya. Aduh, ini ibu nih, tadi bapaknya. Nah, ini sekarang dari Sunda. Oh, dari Sunda. Sunda. Kumaha daman? Lama pangestu. Regio, jalan dulu. Mangga. Mangga. Halus ibu bajunya bagus. Iya. Pagun, tolong Pagun, dibantu Pagun. Bagus, masih ada? Habis. Sudah selesai ya Langsung perlombaan. perlombaan baca puisi. Kartini. Mentari bersinar terang, kegelapan pun menghilang. Kau telah berjuang membuka keranda kegelapan. Sekarang ku nikmati kebesaran Kartini 1. Ya, nomor 1, Kartini 1. Silakan. Kehadiranmu mengubah nasib kaum wanita. Enggak apa-apa, Yang contek dulu aja. hidup dalam kebodohan dan penderitaan, sekarang punya Kartini. Mentari bersinar terang, kegelapan pun menghilang. Kau telah berjuang membuka keranda kegelapan. Sekarang ku nikmati kebebasan. Kartini, Ibu Kartini, kehadiranmu merubah nasib kaum wanita yang dulu hidup dalam kebodohan dan penderitaan. Sekarang Kartini, Ibu Kartini, kehadiranmu merubah nasib kaum wanita yang dulu hidup dan kebodohanmu. Bu Kartini, kehadiranmu merubah nasib kaum wanita yang dulu hidup dalam kebodohan dan penderitaan, sekarang punya derajat yang sama. Ibu Kartini, kehadiranmu merubah nasib kaum wanita yang dulu hidup dalam kebodohan dan penderitaan. Kau telah berjuang membuka beranda kegelapan. Sekarang ku nikmati Sekarang ku nikmati kebebasan. Ibu Kartini, kehadiranmu merubah hidup kaum wanita. Yang sama dengan kaum pria, jasamu tak akan pernah kami lupakan. Yes!
doa syafaat. Shalom, Opa Oma diberkati. Luar biasa firman-Nya ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Romi. Berkati beliau Tuhan, berkati pelayanannya lebih-lebih lagi Tuhan. Berkati keluarga besarnya. Juga Tuhan, untuk gembala kami, Gembala Umas Ibu Hana Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga pelayanannya dan keluarga besarnya Tuhan. Biarlah roh hikmat, kebijaksanaan selalu ada pada Ibu kami Hana Tuhan, dalam mengayomi kami keluarga Umas Tuhan. Juga untuk para pengurus Tuhan, berserta tim Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan, kesatuan hati dalam melayani Engkau Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa juga untuk Gembala kami Rayon 1D Pak Kiki Tuhan, beserta keluarganya dan wakilnya Tuhan. Anugerahkan pada beliau Tuhan roh hikmat kebijaksanaan dalam memimpin Rayon 1D ini Tuhan. Juga untuk Gembala kami, Gembala sedang kami Pak Niko Tuhan, dengan keluarga besar serta wakil-wakilnya Tuhan. Berikan juga Tuhan anugerah-Mu Tuhan untuk bisa memimpin gereja-Mu yang besar ini Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Tak lupa kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden, dari jajaran teratas sampai ke bawah. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, anugerahkan kepada mereka roh takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan anugerahkan juga Tuhan kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami percaya Engkau turut campur tangan Tuhan dalam keberadaan bangsa dan negara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita buka hati kita untuk berkat Tuhan terjadi. Biarlah berkat Tuhan mengalir atas Bapak Ibu, tercurah atas Bapak Ibu, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan berkat kekuatan yang dari surga, berkat kekuatan untuk terus tekun, untuk terus bertahan, menjadi bagian Bapak Ibu mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sama-sama yang diberkati Tuhan, katakan amin.